Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan teknologi manufaktur di era revolusi industri. Yang pertama, perkenalkan, saya Firda Malia. Saya Iftia Fania Rahma. Saya Beatrice Evelyn. Saya Rifan Rizky Pratama. Saya Odlovek Ramadan. Jadi jurnal pertama yaitu Smart Manufacturing System, sebuah solusi teknologi manufaktur proses menuju industri 4.0 yang ditulis oleh Abdurrazak Hasibuan, Nosutrisno dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2024. Jadi konsep dan teknologi utama dari Smart Manufacturing ini mencakup penggunaan Big Data dan Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Teknologi seperti Predictive Quality Analytics dan Additive Manufacturing atau 3D Printing memungkinkan pengawasan kualitas produk dan pencetakan barang sesuai dengan desain digital. Penerapan konsep industri 4.0 atau 4.0 ini melalui Smart Manufacturing memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing industri, terutama di Indonesia yang sebagai negara berkembang. Jurnal selanjutnya yaitu analisis hambatan inisiatif industri 4.0 pada rantai pasokan industri di Indonesia. Secara total ada penulisnya yaitu Francisca Dini Ariyanti, Januar Nasution dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2023. Secara total ada 18 jenis hambatan yang menghalangi kemajuan industri 4.0. Hambatan-hambatan ini dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, organisasi, yaitu masalah internal perusahaan seperti budaya kerja dan keterampilan SDM. Selanjutnya dari sisi teknologinya, yaitu masalah terkait infrastruktur dan integrasi sistem digital. Lalu dari sisi strategi terkait dengan perencanaan dan model bisnis jangka panjang. Yang terakhir dari legal dan etika, yaitu masalah tentang hukum dan keamanan data dan tata kelola. Selanjutnya, strategi dan analisis industri manufaktur dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Ferdiansah dan Yasin, diterbitkan pada 2 Juli 2024. Industri manufaktur di tingkat daerah bukan sekedar pergerak ekonomi, tapi juga menjadi laboratorium inovasi bagi UKM. Berdasarkan temuan Ferdiansah dan Yasin, keberhasilan sektor ini tergantung pada keseimbangan antara orientasi pasar, kewirausahaan, dan teknologi. Ketiganya saling melengkapi. Pasar memberikan wawasan, konsumen, kewirausahaan menyalurkan ide-ide inovatif, dan teknologi memastikan proses produksi lebih efisien. Namun keberhasilan strategi ini tidak hanya terletak pada penerapan orientasi tersebut, tapi juga pada kemampuan menciptakan ekosistem yang kolaboratif antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung. Tanpa sinergi ini, inovasi dan efisiensi yang dicapai bisa terhambat dan daya saing daerah akan sulit meningkat. Refleksi ini menegaskan bahwa penguatan industri manufaktur daerah memerlukan pendekatan holistik di mana inovasi, pemahaman pasar, dan teknologi berjalan seiring untuk memperkuat ekonomi lokal di era industri modern. Selanjutnya, pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur. Struktur kepemilikan perusahaan manufaktur yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini dipresentasikan oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti adanya fungsi moderasi dan konsentrasi kepemilikan dalam hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen. Variabel dependen adalah kebijakan dividen yang diukur dengan dividen perusahaan sampel penguji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi moderating MRA dan analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berfungsi sebagai variabel moderasi pada hubungan antara struktur kepemilikan dan kebijakan dividen. Kepemilikan institusional dan di perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap DPR, sedangkan kepemilikan institusional di perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap DPR. Profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga menjadi pengaruh terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya ada strategi industri manufaktur dalam meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri merupakan dianggap sektor penting karena mampu mendorong sektor lain seperti pertanian, jasa, serta berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Di ASEAN, kontribusi Indonesia sendiri di sektor ini mencapai 20,27%. Namun pertumbuhannya waktu tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebelum akhirnya meningkat kembali pada tahun 2021. Nah, strategi utama yang diusung adalah penerapan Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada 5 sektor strategis, yaitu makanan dan minuman, otomotif, elektronik, kimia, dan serta produk tekstil. Tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong inovasi teknologi. Selanjutnya ada pengaruh teknologi industri 5.0 terhadap efisiensi manajemen produksi di perusahaan manufaktur. Penerapan ini di sektor manufaktur terbukti meningkatkan efisiensi manajemen produksi secara signifikan karena dari aspek waktu, biaya, kualitas, hingga fleksibilitas sangat terlihat. Perusahaan yang mengadopsi dapat menghasilkan output lebih tinggi dengan tingkat kerusakan lebih rendah dan waktu henti produksi yang lebih singkat. Transisi ke industri 5.0 penting bagi perusahaan manufaktur yang ingin meningkatkan daya saing tidak hanya melalui otomatisasi tetapi juga melalui kerjasama manusia dan mesin yang lebih manusiawi. Perusahaan perlu berinvestasi pada infrastruktur, teknologi, dan pelatihan pekerja agar bisa memanfaatkan teknologi industri 5.0 secara efektif. Tantangannya seperti biasa, biaya awal, keterampilan pekerja, dan infrastrukturnya masih belum diatasi. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0 terhadap kesiapan Indonesia. Yang pertama itu ada kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Seperti pendidikan di Indonesia itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan sektor teknologi yang tinggi. Terus juga banyak lulusan tidak siap menghadapi tuntunan industri modern. Yang kedua ada infrastruktur digital yang belum rata. Yang pertama, akses internetnya masih terbatas, terutama di wilayah terpencil. Yang kedua, kurangnya fasilitas teknologi menghambat inovasi dan daya saing pengusaha lokal. Yang ketiga, itu ada kebijakan pemerintah yang belum terintegrasi. Itu dibutuhkan sinergi lintas sektor agar kebijakan berjalan efektif. Yang keempat, itu ada kesiapan industri manufaktur. Di sini ada banyak UKM yang masih bergantung pada metode tradisional dan belum mengadopsi otomatisasi atau digitalisasi.
Terus perusahaan besar ini sudah mulai berinformasi, namun UKM masih tertinggal karena yang pertama kurangnya pemanfaatan teknologi, yang kedua keterbatasan modal, yang ketiga atau yang terakhir minimnya pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya ada perkembangan manufaktur di Indonesia. Industri manufaktur di Indonesia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir. Terus kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, industri manufaktur berperan penting dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB, meningkatkan nilai tambah ekonomi, penerimaan pajak, serta cadangan devisa negara. Manfaat sosial dan ekonominya itu menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan sektor lain seperti perdagangan, transportasi, jasa, dan pariwisata. Lalu di sini ada manajemen pendidikan di Indonesia sebagai implementasi triple helix untuk mempersiapkan revolusi industri 4.0. Jadi kunci revolusi industri 4.0 ini melalui triple helix atau sangat ringkas. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, pendidikan harus terintegrasi dengan teknologi dan kebutuhan industri. Solusinya melalui triple helix, yaitu kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintahan. Universitas perlu menyesuaikan kurikulum, meningkatkan soft skill, menjalin kerjasama industri, dan menguasai teknologi agar Indonesia siap menuju Indonesia Emas 2045. Lalu di sini ada transformasi digital di industri manufaktur, yaitu dampak pada efisiensi operasional. Jadi transformasi digital meningkatkan efisiensi UKM manufaktur, otomatisasi, IoT, dan analisis data signifikan, menaikkan kecepatan produksi dan menurunkan biaya. Meski cloud computing belum signifikan, tantangan utama ialah biaya, tenaga, terampil, dan keamanan data. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, transformasi digital dan penerapan teknologi dalam industri manufaktur sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Sinergi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dan keterampilan, serta mempersiapkan tenaga kerja yang adaptif. Dengan strategi yang tepat, industri manufaktur dapat beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan revolusi Industri 4.0. Sekian dari kami kelompok 4. Sekian, terima kasih.